DPR diam-diam melanjutkan pembahasan revisi MK di masa reses. Pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Ditanya soal akun Kaskus Fufu Fafa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara banyak. Analis politik menilai Jokowi masih punya pengaruh di Pilkada, termasuk bekerja sama dengan Prabowo yang menjadi bakal presiden. Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan nantinya akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Sebenarnya bagaimana pendapat kaum muda terhadap politik? Menurut saya sih politik di Indonesia sebenarnya udah cukup bagus ya. Suara masyarakat lebih didengar lagi dan janji-janji politik sebelum mereka terpilih itu ditepati. Dahulukan kedaulatan rakyat yang pasti. Banyak urgensi-urgensi baik sosial maupun hukum. Indonesia memiliki sejarah politik yang dinamis, dimulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Namun, kebijakan pemerintah seringkali dianggap menguntungkan segelintir pihak, menimbulkan ketidakpuasan dan sejumlah masalah di masyarakat, seperti korupsi dalam bantuan sosial, sistem ketatanegaraan yang buruk bagi demokrasi, serta regulasi mengenai buku bajakan. Rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi tantangan tersendiri. Survei nasional yang dilakukan oleh Kompas pada Mei 2023 menunjukkan bahwa generasi muda merasa kurang tertarik dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat aktif dalam politik. Selain itu, data dari Katadata pada Oktober 2023 mengungkapkan bahwa dari 54,4% Gen Z dan 49,6% milenial, hanya 16% yang mengikuti pendidikan politik. Lebih lanjut, survei SMRC tahun 2021 mencatat bahwa 39% warga Indonesia merasa takut untuk membicarakan isu politik, terutama karena kekhawatiran terhadap tindakan represif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu merasa terasing dari partisipasi politik, sehingga aspirasi masyarakat sulit disampaikan untuk memajukan bangsa. Minimnya literasi politik di tengah masyarakat ditambah dengan kurangnya upaya untuk mencari informasi dari sumber yang akurat, membuat disinformasi di media sosial menjadi rujukan utama bagi banyak orang. Mereka lebih memilih pemahaman instan tentang isu-isu politik tanpa keinginan untuk mendalami proses yang sebenarnya. Hal ini memperburuk pemahaman politik secara keseluruhan dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, tidak sedikit yang tidak menyadari pentingnya peraturan-peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau Perpu yang sebenarnya berkaitan langsung dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga mereka semakin tidak peduli terhadap dampak kebijakan tersebut. Atas dasar tantangan rendahnya minat politik di kalangan masyarakat, kami tertarik untuk mengembangkan sebuah platform yang dapat menyediakan akses informasi politik yang cepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Melalui pendekatan yang interaktif, platform ini akan memberikan ringkasan berita politik yang mudah diakses dan mampu meningkatkan pemahaman politik di kalangan masyarakat. Data yang kami gunakan untuk mendukung platform ini dikumpulkan melalui proses web scraping dari berbagai sumber berita terpercaya yang relevan.
kami juga mengintegrasikan informasi dari berbagai regulasi penting, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, dan pasal-pasal atau peraturan terkait lainnya. Dalam mengolah data, kami menggunakan teknik text summarization untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi ringkasan yang mudah dipahami. Selain itu, kami menerapkan metode cosine similarity untuk mencocokkan konten berita dengan regulasi yang relevan, sehingga pengguna dapat melihat hubungan langsung antara isu-isu politik dan kebijakan hukum. Kami juga mengembangkan chatbot dengan metode Retrieval Augmented Generation. Metode ini mengintegrasikan pengumpulan informasi dari database yang diperoleh melalui proses web scraping, yang kemudian disimpan sebagai vector embeddings dalam database. Vektor ini menyimpan embedded representations dari dokumen, memungkinkan pencarian informasi berbasis kesamaan secara cepat dan relevan, sesuai dengan konteks pertanyaan pengguna. Model LLM yang digunakan adalah GPT-4o Mini, yang menghasilkan respons cerdas berdasarkan informasi yang ditemukan. Dengan teknologi ini, chatbot mampu memberikan jawaban yang lebih relevan, alami, dan mendalam, berkat kemampuannya memahami bahasa dalam konteks yang lebih luas. Berikut adalah hasil analisis kami. Sebagai contoh, kami menggunakan berita mengenai Fufufafa. Kami menggunakan text summarization yang bertujuan untuk menyederhanakan informasi kompleks menjadi ringkasan yang mudah dipahami oleh pengguna. Evaluasi performa dilakukan dengan beberapa metrik untuk menilai kualitas ringkasan yang dihasilkan. Hasil dari evaluasi menggunakan BERT score menunjukkan tingkat presisi yang sangat baik, dengan precision sebesar 0,83, recall sebesar 0,82, dan F1 score sebesar 0,83. Angka-angka ini menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan ringkasan yang mendekati teks asli, baik dalam hal kecocokan informasi maupun keakuratan kata-kata. Dengan demikian, pengguna dapat memahami inti berita secara efisien tanpa kehilangan esensi dari konten aslinya. Selanjutnya, kami menerapkan metode cosine similarity untuk mencocokkan teks berita dengan kebijakan hukum yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, pasal 194 memiliki nilai tertinggi, yaitu 0,405128, diikuti oleh pasal 137 ayat 1 dengan nilai 0,404087. Pasal lain seperti pasal 155 dan pasal 134 terkait penghinaan juga menunjukkan nilai similarity yang mendekati 0,4. Melalui model text embedding Tri-Small, dihasilkan vektor teks yang dibandingkan dengan data regulasi untuk mengukur kesamaan antara kebijakan hukum yang ada dalam database dan teks berita yang diinputkan. Hasil ini menunjukkan adanya kesamaan semantik di antara teks-teks tersebut, meskipun nilai similarity berada pada tingkat yang sedang. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap chatbot yang dikembangkan dengan menggunakan metode Retrieval Augmented Generation berbasis GPT-4o Mini. Chatbot ini memiliki rata-rata waktu respon sebesar 5,6 detik, dengan variasi tergantung pada tingkat kesulitan pertanyaan. Misalnya, pertanyaan sederhana seperti siapa Gibran dijawab dalam 4,27 detik. Sementara pertanyaan yang lebih kompleks seperti hubungan politik membutuhkan hingga 6,78 detik. Evaluasi ini menunjukkan bahwa chatbot kami mampu memberikan jawaban yang cepat dan relevan, berkat kemampuan model dalam memahami konteks pertanyaan dengan baik. Dengan mempertimbangkan latar belakang, permasalahan, dan hasil analisis mendalam yang telah kami lakukan, kami persembahkan Pantau Politik, sebuah platform yang dirancang untuk membantu masyarakat memahami isu-isu politik dengan lebih mudah
cepat, dan komprehensif. Platform ini bertujuan untuk menjawab tantangan rendahnya minat politik di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami isu-isu kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Melalui fitur Paham 1 Menit, pengguna dapat dengan cepat mengakses berita politik yang telah diringkas tanpa mengurangi esensi dari isu yang dibahas. Fitur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seringkali tidak memiliki waktu untuk membaca berita panjang, namun tetap ingin memahami inti dari kebijakan atau peristiwa politik yang penting. Setiap berita yang disajikan dalam format ringkas dibuat agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga membantu mereka tetap mendapatkan informasi tanpa harus terjebak dalam detail yang membingungkan. Selain itu, Pantau Politik juga menyediakan fitur pasal terkait yang menyajikan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan berita yang sedang dibahas. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang ingin mengetahui konteks hukum dari suatu kebijakan atau isu politik. Dengan adanya pasal terkait, pengguna dapat memahami dasar hukum yang mendasari kebijakan yang mereka baca, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap isu tersebut dari sudut pandang hukum dan regulasi yang relevan. Tak hanya itu, untuk melengkapi pengalaman pengguna, hadir pula fitur Tanya Pantau sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait berita yang mereka baca. Chatbot ini dirancang menggunakan teknologi AI untuk menjawab pertanyaan secara interaktif dan cepat, membantu pengguna menggali informasi lebih dalam jika masih ada kebingungan. Dengan Tanya Pantau, pengguna dapat langsung bertanya tentang aspek yang tidak jelas dari berita yang telah dibaca dan mendapatkan jawaban yang tepat serta relevan dalam waktu singkat. Dengan 3 fitur utama, yaitu Paham 1 Menit, Tanya Pantau, dan pasal terkait, kami berharap platform ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan berinteraksi dengan informasi politik. Tujuan kami adalah untuk membantu masyarakat menjangkau isu-isu politik secara lebih cepat, efisien, dan mendalam. Dengan demikian, kami percaya platform ini akan berkontribusi dalam memperkuat keterlibatan politik publik, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan mendukung terciptanya demokrasi yang lebih terbuka serta inklusif. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Pantau Politik, semua paham politik.